Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Vita. Hari ini kita akan bahas tentang perasian. Menyambut Pekan ASI, yang mungkin ini videonya agak telat ya karena dibuatnya tanggal 7 Agustus ini. Pekan ASI tanggal 1 sampai 7 kemarin. Nah, di sini saya akan bahas tentang drama menyusui. Ya, siapa deh ibu-ibu yang lagi menyusui, lagi berdrama-drama, atau syukur-syukur lancar ya Bu menyusuinya. Semoga semua ibu-ibu yang lagi menyusui lancar menyusuinya sampai 2 tahun. Oke, dimulai dari yang pertama. Nah, nanti kalau mungkin video ini terlalu panjang akan saya jadikan 2 part. Tapi semoga nggak terlalu panjang sehingga ibu-ibu juga mudah untuk memahami dan mempelajarinya. Oke? Nah, biar nggak bosen ya kan. Di sini saya akan gunakan peraga. Ada peraga boneka payudara dan ada boneka bayi. Nah, yang pertama adalah puting lecet. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan menggunakan payudara ini. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Ini penting buat ibu-ibu yang lagi hamil, biasanya bisa mempersiapkan berbagai drama itu supaya nggak terjadi. Oke? Nah, yang pertama ini adalah nipple putik, yang ini adalah areola yang warnanya hitam, yang menghitam itu areola. Ini adalah payudara. Nah, di sininya, nah ini merupakan, ini adalah kantong-kantong ASI. Nah, isinya nanti ASI, kantong-kantong yang berisi ASI. Salurannya. Nah, oleh sebab itu, ini udah tahu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya puting lecet atau kesakitan waktu habis atau pas saat awal-awal menyusui? Biasanya posisi dan perlekatan. Nah, ini dia posisi menentukan prestasi ya nggak Bu Ibu. Jadi puting ini adalah saluran untuk pengeluaran ASI, tetapi yang dihisap oleh bayi harusnya adalah areola. Jadi hitam-hitamnya ini. Nah, posisi atau perlekatan yang baik adalah ketika mulut bayi bisa ketika areola bisa masuk ke mulut bayi. Jadi bukan hanya putingnya yang masuk. Biasanya kalau ibu-ibu masih ngerasain sakit, perih, nah itu karena putingnya yang masuk. Nah, harusnya di bagian areola ini, areola ini yang hitam-hitam ini masuk, yang bawah lebih banyak yang masuk ke mulut bayi. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Gimana ya? Ini ya, masuknya gini. Kelihatan nggak? Jadi gini, pakai tangan ya. Nah, jadi bukan putingnya, tapi areola plus puting masuk. Makanya kalau ada yang bilang putingnya mendelep atau putingnya kebesaran atau putingnya datar, itu bisa dipersiapkan untuk ibu-ibu yang sekarang masih hamil trimester 3. Pas di usia 36 minggu silahkan persiapkan diri untuk yang posisi putingnya mendelep bisa di treatment. Jadi posisi puting mendelep itu kan kayak gini nih. Nah, putingnya mendelep masuk kan. Nah, harusnya kan muncul. Jadi nggak mendelep, harusnya muncul. Kalau yang putingnya mendelep atau datar, silahkan di treatment bisa dengan menggunakan nipple cap dari silikon gitu untuk narik-narik puting, atau setiap habis mandi sambil ditarik-tarik biar keluar. Sebenarnya puting yang menonjol ataupun datar bukan mempengaruhi pengeluarannya ASI-nya, tetapi dia akan mempengaruhi cara bayi dalam menghisap, karena ketika putingnya datar mungkin akan lebih ekstra, tapi nanti lama-lama dia akan muncul. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa terlebih dahulu ketika putingnya datar ataupun mendelep, itu bisa diatasi. Oke Ibu-ibu. Nah, setelah itu perlekatan bayinya. Perlekatan bayinya adalah posisinya, nah ini nih, telinga, pundak, dan bokong.
di bagian panggul ini dia satu garis lurus ya, satu garis lurus kalau kita lihat. Nah, posisi tangan kita seperti ini, tempel di sini. Nah, kayak gini. Bentar. Oke, begini. Nah, satu garis lurus ya. Nah, pegang bokong ini di sini, lurus. Jadi nanti kepalanya akan dengan sendirinya menengadah. Dia akan menengadah seperti ini. Dada perut nempel ke tubuh ibunya. Nah, ini kebetulan saya juga lagi hamil dan di trimester akhir. Jadi ini merupakan salah satu cara saya juga untuk mengingatkan diri saya untuk belajar lagi. Ini ya caranya ya. Nah, ini posisinya. Nih, oke. Jadi lurus. Kalau posisi misalnya bagi yang putingnya datar, bisa juga dengan posisi seperti ini. Nah, ini nanti di bagian sini kita akan ganjel dengan bantal, bisa. Sebentar. Nah, begini. Ini juga bisa. Seperti ini ya. Oke. Terus oke, selanjutnya yang kedua, drama menyusui kedua adalah bingung puting. Nih, banyak nih yang ibu-ibu biasanya ibu-ibu bekerja terutama karena sudah kenal DOT. Nah, please ibu-ibu usahakan bayi jangan dikenalin sama DOT. Menyusuilah dengan keras kepala. Bangun knowledge kalian, ilmu kalian, supaya bisa menjawab ketika mungkin orang-orang di sekitar kurang mendukung, kalian tetap teguh untuk menyusui secara langsung. Nah, untuk beberapa alat yang bisa digunakan selain DOT atau untuk menggantikan DOT ini supaya bayi nggak bingung puting, antara lain ada cup feeder, ada gelas, ada sendok. Nah, tapi biasanya nih bayi-bayi yang udah mulai kan, biasanya kalau ditinggal kerja itu kan udah mulai segedenya udah 1 bulan 2 bulanan ya. Nah, itu bisa pakai cangkir atau gelas seloki gitu. Nanti aku liatin fotonya. Itu bisa digunakan untuk menggantikan pemberian ASI dengan DOT. Lebih baik pakai gelas. Nah, pemberiannya bisa menggunakan gelas, cup feeder, ataupun sendok. Atau untuk yang bayi masih kecil bisa pakai pipet. Jadi benar-benar hindari penggunaan DOT, karena dengan menggunakan DOT biasanya bayi terus bingung ketika dia menyusu ibunya. Karena beda anatomi dari DOT sama dengan menyusu langsung, itu beda. Jadi please jauhkan perdotan dan perkempengan, oke? Nah, semangat menyusui pokoknya ya Bu. Untuk drama menyusui yang ketiga, nah ini adalah produksi ASI yang kurang. Merasa produksi ASINya kurang, bayinya nyusu terus, ASINya nggak cukup. Nah, itu perasaan ibu sebenarnya. Nah, ASI itu keluar sesuai kebutuhan bayi. Kalau yang ibu-ibu udah misalnya ibu bekerja, biasanya kan cutinya habis tuh, udah mau habis, siap-siap untuk memerah ASI. Nah, karena ASI itu keluarnya sesuai dengan kebutuhan bayi, semakin sering ibu menyusui atau semakin sering payudara dikosongkan, maka ASINya akan semakin banyak. Jadi tidak perlu khawatir kalau merasa kok ASINya mulai berkurang. Coba evaluasi diri sendiri, apakah ibu mengalami stres, kecapean, ada tekanan pekerjaan, ada mood swing, nah mood yang gak bagus. Nah, ibu kurang bahagia, kurang hiburan, kurang liburan. Nah, coba itu dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri dulu. Karena apa? Karena menyusui itu dipengaruhi oleh 2 hormon. Yang pertama oksitosin, yang kedua adalah prolaktin. Oksitosin ini saya sebut dengan hormon cinta. Nah, hormon cinta itu apa sih? Hormon yang keluar
banyak, tinggi ketika ibunya bahagia, penuh dengan cinta. Nah, inilah pentingnya peranan suami dalam menjaga, dalam memperhatikan istri, dalam mendukung ASI perasian ini. Nah, suami bisa melakukan masas oksitosin atau bunda bisa menggunakan jasa terapis untuk melakukan masas oksitosin. Dan untuk para suami, please ketika mami sedang menyusui, bantulah, dukunglah dengan kebahagiaan, dengan penuh cinta. Sering berikan dukungan, pelukan, ciuman kepada ibu, kepada bayi. Itu akan membangun bonding, itu akan membangun rasa percaya diri ibu dan rasa nyaman, rasa dicintai sang ibu, sehingga ASINya akan semakin lancar. Karena kalau ibunya stres, ibunya buru-buru nih, kemerungsung kalau kata orang Jawa, biasanya juga mempengaruhi ada keluarnya ASI. Nah, drama menyusui selanjutnya adalah mastitis atau payudara bengkak. Ini biasanya payudaranya keras, terus beda ya antara mastitis dan payudara bengkak. Kalau bengkak itu keras dan dia biasanya nggak keluar karena ada sumbatan, itu bisa jadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan breast care. Sedangkan kalau payudara yang mastitis, terjadi mastitis, itu biasanya ibu disertai dengan demam dan terlihat ada merah-merah di payudaranya, jadi kelihatan mengkilat gitu. Nah, kalau berlanjut itu bisa mengakibatkan adanya luka, atau nanti kalau udah luka dia bisa menginfeksi sehingga muncul nanah atau keluar darah. Nah, kan tentunya ibu-ibu nggak mau nih sampai kayak gitu. Jadi rajin-rajin nyusuin. Untuk awal-awal kelahiran atau awal-awal bayi lahir, silahkan susui sesuai kemauan bayi dan maksimal nih paling lama 2 jam berhentinya. Jadi tiap 2 jam susuin, itu maksimal ya. Kalau adiknya misalnya, Bu ini kok bayiku 1 jam sekali dia nyusu, nggak masalah, susuin aja, karena menyusui itu on demand, jadi sesuai kebutuhan bayi gitu ya ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya tadi yang tentang payudara bengkak. Bila payudaranya mulai bengkak, bisa dilakukan dengan kompres hangat. Kompres hangat ini untuk melancarkan peredaran atau saluran yang ada di payudara. Jadi dikompres. Jadi saluran-saluran ini bisa membuka sehingga sambil di breast care, sehingga ASINya bisa mulai keluar. Biasanya terjadinya payudara bengkak itu karena ibunya telat menyusui atau telat pumping. Jadi untuk ibu-ibu silahkan rajin menyusui, rajin pumping. Kalau udah bekerja, ibu-ibu bisa sisihkan setiap 2 jam atau 3 jam sekali untuk pumping. Bisa minta izin ke atasan ataupun teman-temannya bahwa karena sedang menyusui, minta pengertiannya untuk melakukan pumping gitu ya. Nah, apalagi ya yang perlu kita bahas tentang drama menyusui, puting lecet udah, terus ASINya sedikit udah, terus bengkak mastitis udah, apalagi yang belum? Kayaknya udah ya, itu aja mungkin. Nah, kayaknya cukuplah ya, ini satu part video aja, jadi nggak perlu panjang-panjang. Yang penting mulai sekarang silahkan memulai mempersiapkan payudaranya untuk menyusui. Jadi nggak cuma nyiapin untuk persalinan aja, tapi juga nyiapin untuk persiapan menyusui, karena menyusui itu 2 tahun. Oke. Nah, sekaligus sebelum saya lupa, satu lagi. Untuk mempersiapkan itu semua, nah ibu-ibu yang masih hamil, hamil di trimester 3 ini, masuk 30 minggu ya, 30 minggu start, itu bisa mulai untuk membersihkan areola dan putingnya dengan menggunakan minyak zaitun atau VCO yang aman, yang bisa dimakan, yang bisa diminum, itu untuk melunakkan dan membersihkan bagian payudara atau bagian areola dan putingnya, supaya putingnya juga lebih moist sehingga nggak mudah lecet. Itu bisa dijadikan salah satu cara supaya menghindari lecet.
Dan nanti ketika menyusui, ingat bayi menyusu pada payudara, jadi masuknya sampai ke areola. Oke, posisinya seperti ini. Nah, tangan 4 jari di bawah payudara, 1 jempol ada di atas. Posisinya kayak gini, masuk ke atas gitu ya. Ketika ini bayinya masuknya gini. Oke, jadi supaya nggak terjadi lecet atau kesakitan. Semoga sukses menyusuinya sampai 2 tahun. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apa yang pengen kita bahas selanjutnya. Oke?